Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan tentunya saudara-saudaraku semuanya, dulur-dulur kabeh berbahagia. Saudara-saudara, kali ini tentang kesadaran diri dalam Tuhan. Saudara, ini lebih kepada metode innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya asalnya dari Allah, kembali kepada Allah. Begini saudara, ya, semua kejadian, keadaan, peristiwa dan apapun yang di dalam kehidupan kita, apapun yang di dalam diri kita, itu sebenarnya semua bersumber dari Allah, ya. Allah mendatangkan, terus kita terima terjadi pada diri kita, terus kita kembalikan kepada Allah, kita berikan lagi kepada Allah, kita hantarkan lagi kepada Allah. Itulah konsep innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ada hubungan yang istimewa, ada hubungan yang spesial, di mana terjadinya sirkulasi, ya, terjadi sirkulasi datang dari Allah, kita keluarkan, kita berikan lagi kepada Allah, kita kembalikan kepada Allah. Nah, terjadinya sirkulasi yang terus menerus itu, saudara, itu terjadi ketika ada hubungan antara dirinya, antara manusia dengan Tuhannya. Hubungan yang tidak pernah putus, maka disitulah yang namanya kan hubungan istimewa, ya, hubungan dua sejoli, ya, hubungan kekasih yang terjadi hanya berdua, ya, hanya dirinya dengan Tuhannya, hanya dirinya dengan Tuhannya, tidak ada putusnya, ya. Apapun yang berasal dari Tuhan tiap hari, ya, itu kita dapatkan sesuatu yang ada dalam diri kita, ini kita kembalikan, kita berikan kepada Allah, kita hantarkan lagi kepada Allah. Maka seperti yang saya sampaikan tadi, terjadi sirkulasi, perputaran yang terus menerus. Nah, itulah sebabnya saudara, ketika orang, ya, yang sudah terjadi hubungan yang begitu spesialnya, ya, yang ada di antara keduanya, maka diri manusia itu, ya, lama-lama akan terbentuk, ya, terbentuk pada kesempurnaan dirinya, yaitu namakan diri sejati. Kalau sudah terbentuk kesempurnaan dirinya ini sudah menjadi otomatis terbentuk menjadi alam semesta, menjadi alam raya. Maka disitulah penuh cahaya, ya, yang namanya Nur Muhammad. Maka akan manusia itu akan tampil sebagai nur, ya. Maka disitu namanya Nur Muhammad, ya, akan terbentuknya jagat raya, alam raya dalam dirinya. Maka disitulah saudara, manusia yang sempurna, manusia yang sejati. Maka semua makhluk yang ada di bumi saudara maupun yang ada di langit, ya, maka akan hormat, ya. Bahkan malaikat sendiri, ya, akan sangat segan terhadap, ya, diri seperti itu. Begitupun sebaliknya, ya, mulai setan, iblis dan sebagainya akan takut. Dan manusia sudah terbentuk pada kehidupan sangat sempurna tadi, ya, sudah membentuk pada kehidupan yang utuh itu, maka dirinya sudah lebih luas, ya, menjadi jagat raya, menjadi alam raya. Maka yang ada dalam dirinya akan mengaplikasikan kepada semua makhluk di bumi ini. Dia akan mencahayai cintanya, mencahayai kemurahannya, mencahayai kasih sayang, ya. Semua dalam dirinya adanya kebaikan, tidak ada pamrih, tidak ada kepentingan, karena dirinya ini sudah menjadi Nur Muhammad. Yang ada di dalam dirinya hanya menyampaikan, hanya mengaplikasikan, hanya memberikan, ya, hanya menghantarkan. Ya, itulah saudara, orang-orang yang sudah menemukan konsep innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya di situ juga sama dengan orang yang selalu berserah diri, selalu menghantarkan dirinya, selalu menghantarkan apapun yang ada dalam dirinya untuk mencapai kekosongannya, untuk mencapai kelilahitaannya, ya. Makanya seperti saya sampaikan tadi, bahwa kalau sudah terjadinya sirkulasi, ya, perputaran terus-menerus begini, itu sudah menjadi bulat manusia, ya. Kalau sudah menjadi bulat utuh, ya, kosong, itulah hakikatnya orang sudah mencapai kemarifatannya. Nah, ini saya sederhanakan kepada saudara, karena yang namanya kesadaran diri
kesadaran Tuhan itu sebenarnya hakikat. Tapi saya sederhanakan ya, supaya apa yang saya sampaikan ini bisa mudah dipahami, dimengerti oleh saudara-saudara. Terus saya lanjutkan saudara-saudara, tetapi ya ketika tidak terjadinya ya seperti yang saya sampaikan tadi, hubungan yang spesial dengan Allah ya, yang selalu hanya berdua, yang terjadinya sirkulasi, justru sebaliknya. Ketika kita ini setiap hari ya, setiap dalam kehidupan kita ini keluarkan apa yang dalam diri kita ini, kita berikan ya kepada selain Allah ya. Jadi sepertinya ini semua ini kita ecer ya, dikececer lah ibaratnya, dikececer, tidak karu-karuan. Ya karena mereka bukan sasaran kita, ya mereka tidak bisa menerima karena bukan bersumber dari mereka, dari makhluk ya. Nah selama ini kalau kita tidak jadinya hubungan sirkulasi ya dengan Tuhan kita, ya manusia dengan Tuhan seperti saya sampaikan tadi, kita akan tercecer ya kemana-mana, tidak jelas. Padahal itu harus mewujud, harus terkumpul, terbentuk lagi menjadi energi Tuhan, rasa ketuhanan. Jadi setiap apa yang kita alami, setiap kejadian ada dalam diri kita, saudara-saudara, itu sebenarnya ada pembentukan rasa. Nah pembentukan rasa ini sebenarnya pada hakikatnya itu akan lama-lama akan membentuk, terkumpul, ngumpul jadi rasa ketuhanan ya, karena semua bersumber dari Tuhan. Jadi rasa ketuhanan, rasa kuasanya, kehendaknya dan sebagainya, semuanya ya. Kalau gamblangan ini saudara-saudaraku, gamblangan ini begini, setiap apapun yang terjadi dalam diri kita itu, yang kejadian itu bisa hilang saudara-saudara, tapi kejadian itu pasti menimbulkan rasa. Kita merasakan itu berarti itu menjadi rasa. Kita melangkah satu langkah saja saudara-saudara, pasti kita merasakan. Kita gerak begini saja, gini saja, pasti merasakan. Apalagi melihat, mendengar, melangkah, berbuat, bekerja ya, semuanya itu menimbulkan rasa. Dan rasa itu tidak pernah hilang seperti yang saya sampaikan di video saya sebelumnya. Nah rasa itu melekat dalam diri kita. Nah setiap kejadian itu menimbulkan rasa, terus semua pasti menimbulkan rasa, dan itu akan terkumpul menjadi satu ya, dan menjadi rasa ketuhanan yang seperti saya sampaikan tadi, rasa atau zat atau energi kuasanya, kehendaknya dan sebagainya. Ujung-ujungnya ke sana saudara. Tetapi kalau kita tidak memahami, tidak mengetahui itu dan tidak menyadari itu, rasa-rasa apa yang jadi pengalaman kita, apa yang terjadi dalam hidup kita, itu pasti menimbulkan rasa, tapi rasa itu kececer, tidak membentuk apapun saudara. Makanya banyak orang-orang ini yang sudah mengalami banyak kejadian tapi tetap tidak merasakan, ya tidak menjadi rasa ketuhanan, tidak merubah menjadi kesadaran. Coba wancet saudara. Itulah saudara yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini terus bisa menjadi pencerahan saudara. Tetapi saudara, kalau saudara-saudara ini memang mendukung video ini supaya video ini terus ya berjalan, mendukung saya lah, karena memang saudara anggap ini bermanfaat, tolong saudara jangan hanya melihat saja, tolong di subscribe ya, terus melihatnya sampai utuh ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan betul-betul bisa mencerahkan ya. Ini juga pembelajaran saudara, untuk pembelajaran kepada ya kita semua. Saya pun juga masih belajar saudara. Itulah saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.